Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, bagaimana kabar saudara-saudara sekalian? Semoga di bulan Ramadan yang mulia ini kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan yang luar biasa ini kita akan mengulik atau mengupas tema yang kita namai dengan Prophetic Human Resource. Di sini kita ambil kata kunci yaitu benchmarking, di mana kita mengambil rujukan, kita mengambil suri tauladan kita adalah Rasulullah SAW dalam membina sumber daya manusia. Tidak terkecuali para sahabat, orang-orang sekitar Rasulullah SAW, para keluarga, itu Rasulullah SAW membina sumber daya pada zamannya dengan sangat apik, sehingga muncullah orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang mampu menaklukkan rintangan-rintangan di zaman yang kita kenal dengan peralihan dari zulumati dan nur. Ini yang saya kira kita sebagai umat muslim terutama membuka pikiran dengan sangat-sangat terang benderang bagaimana pada saat ini kita harus menerapkan model HRD syariah secara basis, yaitu memasukkan prinsip-prinsip Rasulullah SAW, yaitu sidik, fatonah, amanah, tablik. Yang pertama, amanah dapat dipercaya menjadi fundamental dalam berkehidupan. Karena apa? Karena disinilah kita sebagai makhluk sosial, ketika diamanahi sebuah katakanlah amanah, baik itu ringan maupun berat, itu harus kita laksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, ini yang kita katakan dengan amanah. Bagaimana kita sebagai insan mampu meletakkan di mana posisi kita pada sebenarnya dan pada hakikatnya. Kemudian yang kedua itu tablik. Bagaimana kita dalam berkomunikasi dengan baik sehingga terciptalah suasana baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam lingkungan masyarakat, itu tercipta suasana yang damai. Sehingga itulah muncul bagaimana keapikan dalam, terutama dalam bermasyarakat itu dengan tersusun dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu fatonah, cerdas. Ini yang patut kita garis bawahi, terutama sebagai generasi muda. Agama kita mengajarkan ikro, bacalah. Jadi di sini kita ambil bahwa umat muslim harus cerdas. Kita lihat bahwa pada saat ini yang menguasai dunia, ya baik dari sisi ekonomi, baik dari sisi yang katakanlah hal-hal dalam global itu dikuasai oleh non muslim. Jadi di sini kita harus visioner bahwa umat Islam harus bangkit. Di sini kata kuncinya bangkit. Bangkit berarti bahwa dahulu kita pernah jaya, dan inilah saatnya kita kembalikan kejayaan kita, sehingga tidak hanya kita sebagai umat muslim, tapi kita sebagai global, kemaslahatan masyarakat global itu dapat terrealisasi. Kemudian yang terakhir itu sidik, benar. Kebenaran hakikatnya adalah sesuatu yang diletakkan pada tempatnya. Jadi bagaimana kita tidak mampu menyampaikan kebenaran-kebenaran sehingga kesalahan-kesalahan sekecil apapun itu mampu diredamkan. Karena pada saat ini bukan orang yang bodoh itu yang menguasai, tapi diamnya orang-orang cerdas, diamnya kebenaran. Jadi ketika diamnya kebenaran, maka kesalahan akan menguasai
dari sisi kebulatan itu. Jadi ini yang saya kira kita sebagai umat muslim terutama mampu untuk merealisasikan sifat-sifat Rasulullah SAW. Baik, em, kita masuk pada ranah bisnis. Kita kenal bahwa Rasulullah SAW adalah pebisnis yang ulung, pebisnis yang sangat luar biasa, pebisnis yang sangat-sangat apik dalam mengelola bisnisnya. Kita ambil 5 dalam pengelolaan sumber daya manusia atau human resource dalam bisnis Rasulullah SAW. Yang pertama, Hanes, jujur. Ini yang membuat Rasulullah SAW di Makkah pada saat itu tertarik pedagang-pedagang Makkah untuk meletakkan atau mempercayakan dagangan mereka kepada Rasulullah SAW. Dan ini yang sampai kabar pada Khadijah yang kemudian hari menjadi istri Rasulullah SAW. Dan ini yang saya kira hal yang krusial yang kita jadikan untuk basis kita dalam berbisnis. Kemudian yang kedua, forward looking, berpikiran maju, visioner. Inovasi hadir ketika kita pikiran kita itu maju ke depan. Bagaimana pikiran yang redam itu mampu kita hapuskan sehingga pikiran-pikiran cemerlang itu dapat kita realisasikan. Dan ini saya kira penting bagi anak muda karena idealisme itu adalah kekayaan yang luar biasa, itu ketatan Malaka. Jadi inilah bagaimana kita bisa menciptakan inovasi dan kreasi di tengah era digital saat ini yang memerangi kita sehingga memaksa kita untuk selalu melakukan inovasi-inovasi. Kemudian yang ketiga yaitu kompeten. Ini saya kira sangat penting karena kompetensi kita saya kira tidak hanya dalam bisnis, dalam berkehidupan. Ketika kita berhadapan dengan orang yang kita anggap salah, kita harus lebih kompeten dari mereka. Karena ini yang dapat kita realisasikan dalam kehidupan, bahwa banyak sekali terkadang kita dapati orang-orang yang kurang kompeten di bidangnya, tetapi mereka masuk di bidang itu. Ini yang harus kita garis bawahi betul, bahwa apalagi kita sebagai anak muda yang sedang menjalani kuliah, SMA maupun SMP, kita mempersiapkan diri untuk kompetensi kita ke depan, bagaimana kita mampu menguasai dunia, ya paling tidak daerah kita, bagaimana kita mampu menciptakan harmonisasi dalam sebuah kelompok. Kemudian yang keempat yaitu inspiring, memberikan inspirasi. Ya, ini saya kira harus didapati oleh setiap pemimpin, karena ketika kita memimpin tentu kita, ya bahasa kasarnya mohon maaf, bawahan. Pada saat itu inspirasi yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar dan di bawah kita yang membantu kita dalam pekerjaan, kita harus bisa memberikan inspirasi. Karena inspirasi ini saya kira hal yang sangat-sangat krusial dan vital, karena ketika seorang pemimpin tidak mampu memberikan inspirasi kepada orang-orang sekelilingnya, ini yang membuat keharmonisan dalam menjalankan sebuah organisasi yang kita jalankan itu tidak mampu sangat apik dalam perjalanannya. Jadi saya kira inspirasi ini harus selalu diberikan, terutama oleh pemimpin kepada orang-orang sekelilingnya, agar pekerjaan mampu mencapai target dengan sangat pas. Kemudian yang terakhir yaitu intelligent, kecerdasan. Ya, balik lagi tadi bahwa sifat Rasulullah SAW adalah cerdas, bahwa kita tidak bisa kita pungkiri bahwa ketika kita ingin mengubah atau katakanlah ya menguasai sebuah kelompok untuk kemaslahatan,
itu kita harus memiliki kecerdasan yang terstruktur. Karena apa? Karena kesalahan yang terstruktur itu mampu mengalahkan ya kecerdasan yang tidak terstruktur. Jadi saya kira kecerdasan ini harus kita pahami betul, kita renungi dan kita implementasikan agar kita mampu kembali meletakkan kebenaran pada tempatnya. Ini yang kita harus realisasikan dalam kehidupan kita. Kita ambil case bahwa banyaknya pemimpin-pemimpin kita yang tidak menjalankan tugasnya sesuai pada hakikatnya. Ini yang menarik untuk kita bahas. Itu mengapa korupsi banyak terjadi di Indonesia. Karena mereka tidak paham substansi, hakikat, esensi dari pekerjaan mereka. Dewan Perwakilan Rakyat tidak mewakili rakyat. Hal fundamental saja tidak mampu dipahami oleh pihak-pihak terkait. Sehingga itu tadi, undang-undang konstitusi kita mengamanahkan agar kemaslahatan masyarakat itu dapat terjadi. Sehingga kita butuhkan orang-orang yang kompeten untuk mengisi roda pemerintahan. Dan ini saya kira harus anak-anak muda pahami. Mengapa saya katakan anak muda? Karena anak muda inilah yang akan mengisi kemudian hari. Jadi inilah yang harus kita persiapkan, bagaimana kita mampu menghadirkan orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang kompeten di bidangnya. Karena human resource atau sumber daya manusia ini hal yang sangat krusial, ya baik itu adalah hal bisnis, pemerintahan, sosial maupun hal-hal lain. Karena disinilah basis atau basicnya satu pekerjaan itu dapat dikerjakan dengan sangat baik. Dan ini saya kira poin dari hal ini semua adalah bagaimana kita mampu mempelajari kembali bahwa Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang patut kita telisik lebih dalam bagaimana beliau manage sumber daya manusia sehingga muncullah orang-orang yang luar biasa pada zamannya. Mungkin sedikit ini yang dapat kita sharing pada kesempatan kali ini. Semoga di lain kesempatan kita dapat diskusi agar pikiran-pikiran yang cerah itu mampu menerangi di tengah kegelapan, sehingga apapun yang akan kita lakukan itu dapat kita lakukan dengan kebersamaan yang apik, karena kolaborasi itu menjadi hal yang sangat-sangat penting dalam kehidupan saat ini. Tidak individualisme, tapi ya kita mampu menyatukan kepluralitasan kita di tengah kondisi saat ini. Mungkin jika ada kesalahan saya mohon maaf karena saya masih belajar. Apa yang baik itu yang diambil, apa yang buruk ditinggalkan. Karena hakikatnya manusia itu adalah makan khotok nisyan. Tidak terlalu berlama-lama dalam penutupan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.